Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja.
Saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Setiap kita dalam keadaan baik dan luar biasa, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang menikmati kebaikan Tuhan katakan amin. Amin. Pagi hari ini mari siapkan hati kita untuk kita boleh datang kepadanya, menikmati setiap hadirat Tuhan. Mari bersama-sama saja kita tundukkan kepala. Kami mau nyatakan Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami menyatakan kami perlu Engkau Bapa. Sebab kami tahu kasih setiamu dan rahmatmu yang selalu baru melingkupi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kerinduan kami pagi hari ini biarlah Engkau melawat setiap umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah mereka, menjamah, memberikan damai, memberikan sukacita bagi setiap umat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami datang membawa pujian, sembah, dan mazmur kami yang terbaik kepada-Mu Bapa. Sebab Engkaulah Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Mari dengan kesungguhan hati panggil Dia. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku.
Kau Tuhan yang mengasihiku, Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu.
Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan penuh dengan kasih karunia. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Judul khotbah saya adalah Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 8 ayat ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di dalam firman Tuhan itu, tapi kalau dalam bahasa Inggris, salah satu terjemahan saya bacakan ya. And we know that all things works together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Dikatakan bahwa kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan, saudaraku. Kalau tadi di bahasa Indonesia, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah ini segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Nah saudaraku, tampaknya sama, tetapi di sini kita bisa lihat bahwa segala kejadian itu bisa saling berhubungan. Bisa tampaknya nggak berhubungan, tetapi mereka bisa bekerja bersama, tiba-tiba mendatangkan kebaikan. Tentu saja Allah terlibat di dalamnya. Nah saudaraku, kita perlu memahami firman Tuhan ini dengan benar. Banyak orang berpikir berdasarkan firman Tuhan bahwa Allah itu Dia yang berdaulat, Allah yang mendatangkan segala sesuatu itu dalam kehidupan kita. Allah lah yang membuat segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Tidak ada kejadian apapun yang di luar kendali Tuhan. Tidak ada kejadian yang bukan datang daripada Tuhan. Banyak orang yang berpikir demikian, saudaraku. Tetapi kalau kita mempunyai pemikiran yang demikian, maka ini adalah pemikiran yang salah. Orang banyak berpikir karena Tuhan berdaulat, maka semua kejadian termasuk juga kejadian-kejadian buruk yang terjadi dalam hidup kita, itu juga datang berasal dari Tuhan. Nah saudaraku, mereka berpikir bahwa Tuhanlah yang membuat kita sakit, Tuhan yang membuat kita bangkrut, Tuhan membuat kita mengalami kecelakaan, kebakaran, Tuhan yang membuat kita segala sesuatu itu. Tuhanlah yang membuat semuanya itu. Nah saudaraku, nah kalau kita punya pemikiran yang demikian, maka kita akan mempunyai pemahaman yang salah, pengertian yang salah terhadap Tuhan. Kita akan berpikir bahwa Tuhan merancangkan hal yang buruk. Tuhan membuat hal-hal buruk terjadi di dalam kehidupan kita. Dengan pemikiran demikian bahwa Tuhan yang mendatangkan hal-hal yang jahat ini, hal-hal yang merusak ini, ya sakit penyakit, ya kebangkrutan, pencurian, ya kecelakaan, maka orang itu bisa menjadi kecewa sama Tuhan. Orang bisa menjadi marah kepada Tuhan. Orang bisa bahkan meninggalkan Tuhan karena merasa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak baik. Kenapa Tuhan? Kenapa kau datang, kau izinkan ini? Kenapa aku mengalami sakit penyakit? Kenapa kau timpakan ini kepadaku Tuhan? Gitu. Nah saudaraku, orang-orang yang berkata demikian, dia punya pemikiran bahwa Tuhanlah yang membuat semuanya ini. Nah saudaraku, termasuk juga dia paling tidak dia ngomong Tuhan yang izinkan membuat semua ini. Nah saudaraku, hari ini kita mau mempunyai pemahaman yang benar tentang firman Tuhan ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah kita harus memahami pemahaman yang benar supaya kita tidak salah kepada Tuhan. Karena kalau ketika kita mempunyai pandangan yang salah terhadap Tuhan, kita berpikir Tuhan yang melakukan ini, maka kita akan punya reaksi yang salah juga kepada Tuhan. Karena kita berpikir Tuhan yang jahat, Tuhan mendatangkan hal yang buruk kepada kita. Maka kita bisa bereaksi salah. Kita bisa meninggalkan Tuhan, kita bisa marah kepada Tuhan, kita bisa sakit hati kepada Tuhan, kita bisa kecewa. Saudaraku, mari kita lihat beberapa hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita pahami berhubungan dengan firman Tuhan di atas tadi. Yang pertama, janganlah kita mengatakan bahwa segala pencobaan itu datang dari Tuhan. Tuhan itu tidak mencobai siapapun.
iblis yang melakukan. Mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat ke-13. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yakobus mengajarkan kepada kita bahwa kalau ada satu orang dicobai, kalau ada satu orang mengalami cobaan, mengalami masalah, problem dalam hidupnya, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan kita mengatakan bahwa pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dicobai dan Allah juga tidak mencobai siapapun. Firman Tuhan dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa bukan Allah yang mencobai kita. Jangan kita ngomong bahwa ini pencobaan ini datang dari Allah. Bukan. Tetapi datang dari iblis. Sebab iblislah yang berusaha untuk mencobai. Orang berkata, ada yang berkata, Pak, bukankah Ayub itu, Pak? Ayub itu tidak dicobai oleh Tuhan, tetapi dilindungi oleh Tuhan. Tetapi iblis satu kali datang dan meminta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub dan menimpakan berbagai persoalan ke dalam kehidupan Ayub. Memang Tuhan memberikan izin pada saat itu. Tetapi tentu saja Tuhan mempunyai maksud tertentu, saudaraku. Iblis bisa melakukan banyak hal terhadap hidup kita, saudaraku. Tetapi Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Saudaraku, kita harus pahami, saudaraku. Seringkali orang berpikir gini, ada orang yang mengatakan gini, aku mengalami sakit penyakit ini. Oleh pada saat aku sakit inilah Tuhan berbicara kepadaku. Dia mengingatkan kepadaku akan begitu banyak kesalahan yang aku lakukan. Dan aku bertobat. Melalui penyakit ini, aku bertobat. Tuhan memang mendatangkan penyakit, tetapi itu mendatangkan kebaikan bagiku. Itu pemahaman yang salah. Tuhan tidak mendatangkan penyakit, saudaraku. Saya mau kasih satu ilustrasi. Ketika saya menyetir mobil, dulu saya nyetir mobil, anak saya ini masih kecil, ya enggak ya? Wah, dia senang naik mobil gitu kan, ya masih kecil. Nah, disuruh duduk, duduk, gitu, ya enggak ya? Kita ngomong sama anak untuk duduk. Kalau kau enggak duduk, nanti kamu nabrak ke depan loh. Nanti kalau ada kejadian apa-apa, nanti kamu pecah kepalanya gitu, ya enggak? Namanya anak-anak ya, nggak bisa disuruh diem. Ayo duduk, nanti kamu jatuh gitu, nggak bisa. Tiba-tiba di depan ada kejadian mendadak membuat saya harus ngerem mendadak. Nah, karena ngerem, maka si anak ini terpental ke depan, ya enggak ya? Terlempar dan dia kepalanya kejeduk menabrak kaca mobil itu dan lukalah. Ya enggak? Nah, sehingga dia harus dirawat, harus dibawa ke rumah sakit, dia harus dirawat gitu. Nah, di dalam keadaan seperti itu, ya enggak? Saya mencoba menasihati. Nah, itu loh maksud Papa. Ini loh maksudnya. Kalau kamu enggak nurut, kamu loncat-loncat di mobil, kamu enggak duduk manis, kalau ada rem mendadak, loh ini loh maksudnya. Nah, kepalamu kejeduk kan? Nah, ini kan kepalamu bocor kan? Seperti itu. Coba kalau tadi duduk manis, ada enggak kejadian seperti itu? Kepalamu enggak akan pecah kan? Nah, sehingga si anak ini mengerti. Iya, Pak, saya mengerti. Nah, di dalam masalah yang dia timbulkan sendiri, saya mengambil kesempatan untuk mengajari dia, mengingatkan kepada dia apa yang sudah pernah saya sampaikan. Ini loh maksudku. Kalau kau nurut aja, kau nggak akan kejadian seperti ini. Kepalamu tidak akan bocor. Ya enggak? Sehingga anak ini kemudian menjadi paham. Tetapi bayangkan kalau si anak ini mempunyai pemahaman yang salah, dia bilang sama temannya, papaku nih, papa yang hebat gitu. Dia untuk mengajari saya, membuat saya mengerti, ya enggak, dia sengaja rem mendadak sehingga kepalaku kejeduk ke depan dan kepalaku bocor, kepalaku pecah gitu, ya enggak. Dan kemudian dia ngajarin saya sehingga saya menjadi mengerti. Saudaraku, itu gila itu, saudaraku. Nggak ada apa-apa yang gila seperti itu. Sengaja injak rem, pecahkan kepala anaknya supaya bisa ngajar dia. Saudaraku, berapa banyak kita punya pemahaman yang salah.
Kita berkata bahwa Tuhan sengaja bikin saya sakit, Tuhan bikin saya bangkrut, Tuhan bikin saya mengalami kecelakaan supaya bisa mengajar saya, supaya bisa mendatangkan kebaikan. No, itu pemahaman yang salah. Ketika engkau memahami bahwa sumber masalahmu, pencobaanmu itu datang dari Tuhan, engkau punya problem. Dan ketika kau punya pemahaman yang salah, kau tidak akan mengalami campur tangan Tuhan. Bahkan engkau akan mempunyai sikap yang tidak baik kepada Tuhan. Engkau akan kecewa kepada Tuhan, engkau akan sakit hati kepada Tuhan, engkau bahkan akan marah, engkau bahkan akan meninggalkan Tuhan. Saudaraku, kita harus memahami, iblislah yang melakukan segala sesuatu. Iblis memasuki pikiran kita, membuat kita untuk melanggar, membuat kita untuk tidak taat, membuat kita untuk melakukan hal-hal yang ngawur-ngawur, ya enggak? Iblis menaruh kita untuk kita di dalam hati pikiran kita untuk kita melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan celaka bagi diri kita, yang bisa mendatangkan problem bagi kita. Ingat, dikatakan Yakobus katakan bahwa kita semua dicobai oleh keinginan kita sendiri. Ya, dan ketika keinginan itu sudah menghasilkan buah dan buahnya matang, ini akan mendatangkan maut bagi kita. Berapa banyak orang dimulai dari keinginan. Ya, dan ketika keinginannya sudah dibuahi, itu bisa mendatangkan maut, saudaraku. Kita tadinya ingin, lihat gambar porno, kemudian muncul pikiran-pikiran cabul, dan kemudian akhirnya melakukan hal-hal yang tidak terpuji, mungkin memperkosa orang atau apa, dan kemudian berakhir di penjara, ya enggak? Atau berakhir dipukulin sama orang lain, ya enggak, seperti itu. Itu salah dari mana gitu? Dari keinginan yang salah, saudaraku. Nah, iblislah masuk ke dalam pikiran kita, memberikan kepada kita keinginan-keinginan yang salah, saudaraku. Tapi tanpa keinginan pun, ya enggak? Tidak selalu kita juga yang salah. Kadang-kadang iblis seperti dia minta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Ayub tidak berbuat salah, tetapi iblis minta izin kepada Tuhan. Dan iblislah selalu mau berusaha menghancurkan, merusak, mencobai kita, memberikan penderitaan ke dalam hidup kita. Kita harus pahami baik-baik. Ingat, kalau kita tidak pahami, kita bisa salah paham. Kita berpikir bahwa ini biang keroknya Tuhan. Ini Tuhan yang bikin semuanya itu. Tetapi apapun yang dikerjakan oleh iblis, apapun yang dikerjakan, iblis berusaha memberikan penyakit di dalam hidup kita. Iblis berusaha membuat kita bangkrut. Iblis berusaha membuat keluarga kita hancur. Iblis berusaha membuat pekerjaan kita rusak. Saudaraku, apapun itu, Allah bisa turut bekerja di dalamnya. Barangkali itu juga adalah bukan langsung dari iblis, tetapi dari perbuatan kita yang mendatangkan masalah-masalah. Betul nggak? Perbuatan kita yang mendatangkan kutuk, perbuatan kita yang mendatangkan penderitaan. Karena perbuatan kita yang sebelumnya, saudaraku, mengakibatkan banyak hal-hal. Kalau engkau masuk penjara karena engkau mencuri, karena engkau korupsi, saudaraku, itu bukan salah Tuhan. Itu adalah perbuatan kita. Sehingga kita mengalami hal-hal yang demikian. Kalau engkau setiap hari engkau foya-foya, engkau habiskan duitmu, kemudian kamu terjerat ke dalam hutang, itu bukan salah Tuhan. Itu adalah perbuatan kita, saudaraku, yang iblis memanipulasi kita, membuat hidup kita menjadi tidak teratur. Tetapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan, firman Tuhan katakan bahwa Allah sanggup, Allah bisa memulihkan, Allah bisa bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Melalui setiap kejadian yang terjadi di dalam hidup kita, Allah sanggup bekerja. Kalau pemahaman kita benar. Ketika pemahaman kita salah, maka salah. Satu kali ketika Ayub dicobain, iblis yang menghancurkan, menghabiskan semua milik Ayub. Iblis minta izin sama Tuhan. Dan iblis yang melakukan. Maka anak-anaknya mati, keluar semua keuangannya menjadi hancur, ya enggak, semua miliknya itu dijarah, habis, mati segala macam. Waduh, sehingga Ayub kehilangan yang sangat besar. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub tidak menuduh Allah yang melakukan semua itu. Nah, ketika itu terjadi,
Maka Allah menganggap itu adalah sesuatu yang benar, saudaraku. Dan kemudian iblis minta izin lagi yang kedua kali untuk mencobai tubuh Ayub. Ingat, iblis katakan kepada Tuhan, ya ada orang sih ya masih bisa tahan, tapi coba kalau jamah tubuh dan tulang dagingnya gitu, maka dia akan mengutuki engkau. Dan apa yang terjadi? Iblis mendapat izin dan iblis menimpakan penyakit dan kemudian dari atas kepala sampai bawah kaki, ya enggak, dia penuh dengan bara, borok, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Ayub mulai kecewa kepada Tuhan. Ayub mulai menganggap Tuhan tidak fair. Ayub mulai menganggap Tuhan meninggalkan dia. Tuhan gak baik. Ayub mulai mau membela diri. Dia mau berperkara dengan Tuhan. Dia ngomong, aku tidak salah. Aku begini-begini. Ya enggak? Tuhan sekarang sudah, dia mulai menuduh Tuhan yang tidak-tidak, saudaraku. Semakin ke belakang, semakin tidak-tidak. Bayangkan ketika dalam kejadian yang pertama di pasal 1, ketika Ayub tidak mengucapkan hal yang salah, Ayub tidak menuduh Tuhan yang macam-macam, saudaraku, maka kejadian itu selesai langsung dalam satu pasal. Tetapi ketika di kejadian yang kedua, Ayub banyak berkeluh kesah. Lebih baik aku mati saja, lebih baik aku begini. Tuhan sudah tidak lagi baik sama aku. Tuhan begini, Tuhan begitu, Tuhan begini, Tuhan begitu. Makin ke belakang makin. Nah, akibatnya penderitaannya makin panjang, saudaraku. Nggak selesai-selesai. Sampai pada pasal yang terakhir ketika Tuhan berhadapan dengan Ayub. Tuhan menantang Ayub. Ayub ngomong, aku sudah ngomong macam-macam tanpa pengertian. Aku menyesal, aku mencabut semua perkataanku. Dia mencabut semua perkataan dia yang menuduh Tuhan yang macam-macam itu. Dia cabut, dia duduk dalam debu. Dan apa yang terjadi? Tuhan memulihkan dia dalam sekejap, saudaraku. Nah, seringkali karena sikap kita, pemahaman kita yang mengira bahwa ini semua gara-gara Tuhan. Ini adalah dari Tuhan. Terlepas engkau punya pemikiran bahwa Tuhan hendak mengajar kita atau apa segala macam, saudaraku. Tetapi engkau punya pemahaman yang salah. Ketika engkau berpikir bahwa itu dari Tuhan, engkau membuat Tuhan tidak bisa bekerja di dalam kehidupanmu. Karena kau sudah mempunyai pandangan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat yang mendatangkan hal-hal yang buruk ke dalam hidupmu. Padahal yang mendatangkan itu adalah iblis. Hal ini harus kita pahami. Walaupun iblis mendatangkan hal yang buruk, kalau kita punya sikap yang benar, yang tidak menuduh Allah, dan kalau kita pahami bahwa ini bukan dari Tuhan. Apapun, walaupun aku sakit, aku bangkrut, aku mengalami kecelakaan, itu adalah dari iblis. Semuanya datang dari iblis. Dan Allah sanggup untuk bekerja di dalamnya, mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Itu yang pertama. Hal kedua adalah lawanlah iblis dan dia akan lari daripadamu. Mari kita buka kebenaran firman di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat ke-8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, sadarlah dan berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga. Lawanmu si iblis. Firman Tuhan mengajarkan, mengingatkan kepada kita bahwa lawan kita sesungguhnya adalah iblis. Dan iblis sedang berkeliling-keliling. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Dia sedang mau menelan engkau, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan Yesus. Dia berusaha untuk menelan engkau. Iblis itu berusaha untuk menghancurkan hidupmu. Dan dia berkeliling-keliling. Dia terus mengintai. Dia tidak pernah berhenti. Si iblis tidak pernah stop. Dan dia tidak ada belas kasihan. Dan dia itu adalah penipu. Dia adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Jadi kalau dia membunuh kita, dia serius sekali mau membunuh kita. Dia serius sekali mau membinasakan engkau. Dia serius sekali mau menghabiskan, mencuri semua milikmu. Termasuk Tuhan dari kehidupanmu.
Dia adalah penipu ulung, dia bapa segala dusta. Dia berusaha untuk memanipulasi pikiranmu. Setiap hari dia akan masuk ke dalam pikiranmu untuk memanipulasi pikiranmu sehingga pikiranmu diisi dengan pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang cabul, pikiran-pikiran yang rusak, pikiran-pikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga perbuatanmu terkontaminasi dengan pikiran-pikiran itu. Dan engkau mulai berbuat hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang bisa merusak dirimu, hal-hal yang bisa mendatangkan akibat yang buruk di dalam kehidupanmu, hal-hal yang membuat engkau jauh daripada Tuhan. Hari ini kita mau belajar lawan iblis. Yakobus pasal 4 ayat ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tunduk kepada Allah. Kita submit, kita tunduk, kita percaya kepada Allah. Dan bukan hanya kita percaya, bukan hanya kita bersandar, bukan hanya kita tunduk kepada Allah. Tetapi kita juga harus lawan iblis. Supaya dia lari daripadamu. Kita harus mengerti bukan hanya kita tunduk kepada Allah, tetapi engkau perlu lawan iblis supaya iblis lari dari kehidupanmu. Karena iblis tidak akan pernah berhenti untuk menghancurkanmu. Dia tidak pernah berhenti untuk selalu mengganggu, selalu mau merusak. Tetapi kita bisa usir dia. Kita bisa suruh dia pergi, dia lari daripada kita. Kita harus lawan. Kita perlu lawan dia. Kalau kita berpikir bahwa iblis itu main-main, saudaraku, iblis itu, saudaraku akan mati. Dia itu pembunuh. Dia betul-betul mau membunuh engkau, saudaraku. Nah, seringkali kita tidak paham. Kita berpikir bahwa Allah pegang kendali. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya aku nggak akan mati. Walaupun aku sakit ini aku nggak akan mati. Walaupun aku mengalami apapun aku nggak akan mati, aman gitu. Sebab Allah turut, dia yang pegang kendali, dia turut bekerja. Saudaraku, kalau kita tidak lawan iblis, engkau akan mati beneran. Engkau akan mati beneran, saudaraku. Saudaraku, ketika seseorang dilatih, seorang militer, dilatih, dia dibekali, ikut dalam pelatihan, dia belajar tentang banyak sekali pengetahuan tentang peperangan, bagaimana bertahan hidup di dalam medan perang, bagaimana dia menghadapi masalah-masalah, bagaimana strategi untuk mengalahkan musuh, bagaimana bisa supaya menghadapi serangan-serangan gitu. Mereka dibekali dengan berbagai pengetahuan, dengan latihan-latihan, praktek-praktek di lapangan. Mereka dilatih begitu sedemikian rupa. Tapi belum perang. Baru dilatih, baru dibekali, saudaraku, belum perang. Nah, ketika mereka masuk ke dalam medan perang, ketika mereka dikirim ke medan perang, bayangkan kalau militer itu, dia santai-santai aja, sambil ngobrol-ngobrol, dia akan ditembak mati, saudaraku. Musuh itu tidak sedang berlatih. Musuh itu tidak sedang main-main. Musuh itu betul-betul mau membunuh. Dia mau menghancurkan kita, dia mau membunuh kita. Di medan perang, musuh tidak ada belas kasihan. Dia betul-betul mau tembak mati kita. Dia betul-betul mau menghancurkan kita. Entah lewat tembakan, entah lewat bom, entah lewat apa. Pokoknya dia mau mengalahkan kita, dia membunuh kita, dia mau menghancurkan kita. Saudaraku, kita nggak bisa main-main. Kita nggak bisa santai saja. Kita duduk tenang, kau akan mati, saudaraku. Engkau perlu mengingat kembali semua pelajaran tentang perang, semua pelajaran tentang bagaimana engkau bertahan hidup dalam medan perang, bagaimana engkau bisa mengalahkan musuh. Semua pelajaran itu harus engkau ingat kembali, dan itulah saatnya engkau mempraktekkannya, engkau mengalahkan musuh. Saudaraku, pada hari Minggu, kita mendapatkan banyak sekali bekal dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Kita dibekali sehingga kita memahami bagaimana kita bisa bertahan menghadapi semua tipu muslihat iblis. Bagaimana kita bisa mengalami semua rancangan Tuhan yang terbaik, kasih karunia yang limpah. Bagaimana kita memiliki kuasa di dalam mulut kita. Tetapi itu hanyalah teori dulu. Ketika engkau mengalami pencobaan itu, itulah medan perangmu. Ketika engkau mengalami kesesakan, di mana iblis mulai mau menghancurkan hidupmu, iblis mulai menimpakan cobaan demi cobaan ke dalam kehidupanmu, itulah medan perangmu. Dan itulah saatnya engkau justru harus mengingat kembali setiap kebenaran firman Tuhan dan engkau melawan dia.
Beberapa orang menjadi frustasi karena keadaannya begitu berat, dia nggak tahu harus bagaimana, dia berdoa rasanya minta kepada Tuhan, dan dia berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapalah Tuhan kau izinkan aku begini, kenapalah Tuhan, Tuhan apa salahku, mengapa harus aku Tuhan, wah saudaraku, karena pemahamannya salah, dia berpikir ini semuanya biang keroknya adalah Tuhan. Karena dia pemahaman salah, dia mau minta kepada Tuhan untuk Tuhan tolong pun jadi menjadi serba salah. Satunya dia berpikir bahwa Tuhan yang mendatangkan, kemudian dia mau minta Tuhan tolong. Bagaimana? Kalau memang Tuhan yang mendatangkan, dia nggak akan bisa tolong lah. Dia nggak akan tolong. Kenapa? Orang dia yang datangkan. Ya nggak? Saudaraku, kalau kita berpikir bahwa penyakit itu misalnya contoh, kita sakit, kita mau Tuhanlah yang menimpakan penyakit. Ya nggak? Ya nggak usah ke dokter loh. Nggak usah pergi, nggak usah berobat. Kan Tuhan yang datangkan. Masa kita mau melawan kehendak Tuhan? Biarin aja sudah. Kalau memang itu kehendak Tuhan, ya terima aja sudah. Kan untuk apa kita pergi berobat? Berarti kita mau melawan kehendak Tuhan. Ya enggak? Terapa maunya kita? Nah saudaraku, kita harus pahami. Penyakit itu datang dari iblis. Bisa jadi oleh karena perbuatan kita. Tetapi ujungnya juga datang daripada iblis. Ya enggak? Datang pada, dan kita perlu melawan. Kita perlu melawan, kalau tidak kita akan matilah. Ya enggak? Baik itu penyakit, baik itu masalah apapun, ya enggak? Tuh iblis itu berusaha untuk menghancurkan. Dia pencuri, dia pembunuh, dia pembinasa. Saudaraku, kita harus mengerti bahwa ini adalah medan perang. Musuh bersungguh-sungguh hendak menghancurkan kita. Dia adalah singa yang mengaum-ngaum berkeliling di sekitarmu untuk siap menelan engkau. Tetapi engkau perlu melawan dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripadamu. Saudaraku, kita kadang-kadang tidak mengerti bagaimana saya melawan iblis. Ya enggak? Bagaimana saya melawan iblis? Iblis adalah makhluk roh, kita adalah makhluk daging. Rasanya enggak bisa kita menang. Daging selama-lamanya tidak bisa menang lawan roh. Tak bisa. Mustahil. Ya enggak? Tetapi kalau kita hidup di dalam roh, kita hidup dengan secara roh melawan iblis, maka kita bisa. Kita adalah ciptaan baru. Sekarang kita adalah manusia roh, kita sudah dibenarkan dan kita sekarang sudah dipulihkan. Hubungan kita dengan Bapa sudah dipulihkan, saudaraku. Nah, Bapa itu akan bekerja, Allah akan bekerja di dalam kejadian kita ini, ya enggak, dalam apapun kejadian itu dia bisa bekerja ketika kita mau respon, ketika kita mau bekerja sama dengan Allah, ketika kita punya pemahaman yang benar dan kita bekerja sama, kita melawan iblis. Dan Allah itu bekerja melalui diri kita dan iblis akan lari. Nah, bagaimana caranya? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menang melawan iblis. Efesus pasal 6, saya bacakan mulai dari ayat ke-10. Judulnya perlengkapan rohani ya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Tuhan mau kita kuat, tapi kekuatan kita bukan dengan kekuatan diri kita. Seringkali kita, aku sudah tidak kuat lagi. Tuhan, aku tidak kuat lagi. Tuhan tidak suruh kamu untuk bertahan dengan kekuatanmu. Dia tidak suruh untuk kamu menjadi kuat dengan kekuatanmu, kamu nggak akan kuat. Ya enggak? Kalau kita ngomong aku tidak kuat lagi, ya kau tidak kuat memang. Tetapi Tuhan ngomong, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuasanya yang membuat kamu menjadi kuat. Hendaklah kamu kuat dengan kekuatan kuasanya itu. Ya enggak? Nah, dikatakan apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis berusaha menipu engkau, kemudian dia mencuri, membunuh, membinasakan engkau. Jadi supaya engkau bisa bertahan melawan semua tipu muslihat itu, kau harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi, musuh kita ini, perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging itu. Seringkali, contoh gini, kalau kita di medan perang, enggak, engkau dipanah, kita ketancap panah di sini, enggak.
Dan kemudian kita fokus. Perjuangan kita fokus untuk mengatasi panah ini. Nah, kita terus fokus, kita lukai, kita rawat, kita segala macam. Fokus kita di medan perang adalah panah ini dan luka ini, saudaraku. Dan kita berusaha untuk membereskan itu terus. Tapi ketika ini sudah selesai, tiba-tiba kita ketancap lagi, panah lagi di paha. Belum lagi selesai, kita ketancap lagi. Saudaraku, belum apa-apa kau sudah mati, saudaraku. Tetapi yang menjadi musuh kita, yang perlu betul-betul dibereskan, itu adalah si pemanah. Nah, iblis adalah si pemanah tersebut. Perjuangan kita bukan melawan, ini bukan perjuangan kita, bukan si daging ini, bukan darah ini, bukan panah ini. Perjuangan kita adalah mengatasi si pemanahnya itu. Pemanahnya harus diberhentikan supaya tidak ada panah lagi yang menancap ke dalam diri kita. Amin, saudaraku. Perjuangan kita itu bukanlah orang-orang yang menyakiti kita. Itu bukan musuh kita. Itu yang menyakiti kita. Jadi kita jangan fokus kepada situ. Bukanlah sakit penyakit ini. Penyakit ini bukanlah musuh kita yang sebenarnya ini adalah akibat. Ini adalah panah yang ditembakkan oleh musuh. Penyakit ini. Masalah keuangan kita. Masalah hubungan ini. Itu semuanya adalah panah-panah yang ditembakkan oleh musuh. Tetapi musuhnya yang harus dipadamkan. Musuhnya yang harus dibereskan. Supaya nggak ada penyakit-penyakit ini. Supaya semua ini sudah tidak berlanjut lagi. Amin, saudaraku. Kalau enggak, itu nggak pernah selesai. Amin, saudaraku. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan katakan apa? Ambil semua selengkap senjata Allah supaya kamu bisa melawan. Lawan dia, saudaraku. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Saudaraku, Tuhan katakan berdiri tegap. Ayo lawan, berikat pinggangkan kebenaran. Nah, saudaraku, kata kebenaran di sini ayat 14, stand therefore having girded your waist with truth, dengan kebenaran truth. Kebenaran firman Tuhan yang dimaksud itu ya. Yang pertama adalah kita perlu memiliki kebenaran firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan mengenai keadaanmu? Ya enggak? Apa kata firman Tuhan mengenai penyakitmu? Contoh, kalau kita diserang dalam hal sakit penyakit. Kita harus memahami bahwa firman Tuhan katakan Yesus sudah menanggung semua penyakit dan kelemahan kita. Yesaya 53 ayat 4 contohnya seperti itu. Ya enggak? 1 Petrus 2 ayat 24. Bahwa Tuhan oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Yesaya juga katakan oleh bilur-bilur Yesus kamu menjadi sembuh. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus sudah tanggung penyakit kita. Penyakit ini adalah akibat daripada dosa, yaitu kutuk, saudaraku. Dan bagian daripada kutuk itu adalah sakit penyakit. Dan Yesus sudah tanggung kutuk itu. Yesus sudah tanggung penyakitmu. Dan oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Nah, saudaraku, kita harus mengenakan firman Tuhan dan kita memperkatakan. Firman Tuhan katakan bahwa Yesus sudah menanggung penyakitku. Yesus sudah menanggung penyakit jantungku. Yesus sudah menanggung penyakit diabetesku. Yesus sudah menanggung penyakit kankerku. Yesus sudah menanggung. Kita harus mempercayai. Kita harus mendeklarasikan. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dengan mulut dia mengaku dan diselamatkan. Saudaraku, kita perlu mempercayai dan mendeklarasikan setiap kebenaran, truth, setiap kebenaran yang berhubungan dengan masalah yang kita hadapi. Ya enggak? Kita harus memperkatakan itu, saudaraku. Dan dikatakan lagi, berbaju jirahkan keadilan. Nah, keadilan di sini di dalam bahasa Inggrisnya adalah having put on the breastplate of righteousness. Saudaraku, yang kedua adalah righteousness. Ini adalah kebenaran, status sebagai orang benarmu, saudaraku. Jadi kalau kebenaran itu ada yang firman Tuhan tadi, tetapi ada kebenaran sebagai orang benar, saudaraku. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Yesus yang tidak mengenal dosa itu telah dibuat jadi dosa supaya kita itu dibenarkan. Kita menjadi orang benar. Roma 5 ayat 17 bahwa kita menerima anugerah kebenaran.
Kita ini menjadi orang benar bukan karena kita berhasil hidup sesuai dengan standar Taurat menjadi benar. Kita nggak berhasil. Tetapi oleh kebenarannya Yesus yang berhasil hidup sebagai orang benar 33,5 tahun di muka bumi ini. Dan kebenarannya diberikan kepada kita sebagai anugerah. Dan dengan demikian kita sekarang menjadi orang benar. Orang benar besar kuasanya. Nah, kita adalah orang benar. Kita harus memperkatakan bahwa saya sekarang adalah orang benar. Yesus telah membenarkan aku. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat dosa supaya aku dibenarkan. Firman Tuhan katakan ini. Saudara perkatakan bahwa engkau sekarang adalah orang benar. Sebagai orang benar kau boleh datang kepada Allah Bapa. Tanpa kebenarannya Yesus, kau tidak mungkin bisa sampai kepada Bapa. Tidak mungkin. Dengan kebenaranmu, kau berusaha berpuasa, kau berusaha untuk baca Alkitab sehari 20 pasal, kau berpuasa, kau doa 10 jam, saudaraku, tidak menjadikan dirimu benar. Tetapi engkau akan benar dengan kebenaran Yesus. Yesus benar dan Dia berikan kepadamu kebenaran itu sebagai anugerah buatmu. Dan engkau adalah orang benar. Dan kau perkatakan dirimu, aku sekarang adalah orang benar. Aku tidak dikuasai oleh dosa. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidupku. Aku adalah orang benar. Aku tidak lagi hidup dalam cengkraman dosa. Aku hidup di dalam kasih karunia Tuhan sebagai orang benar. Saudaraku, kita perkatakan. Dan kemudian dikatakan apa? Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ada Injil damai sejahtera yang harus kita perkatakan. Kebenaran firman Tuhan yang memberikan kepada kita damai sejahtera oleh keselamatan yang Tuhan berikan, oleh kematian Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Itu harus menjadi kita perkatakan, saudaraku. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Perisai itu untuk menangkis, saudaraku. Apapun serangan, ya enggak ya. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudaraku, daripada kita beresin panah api, kita berusaha untuk ngurusin luka-luka yang diakibatkan oleh panah api. Kita tangkis supaya panah api itu tidak mengena tubuh kita. Kita tangkis panah api. Kita tangkis, ya enggak? Jadi ketika ada panah api yang diarahkan kepada kita, itu baik urusan masalah keuangan kita, masalah kesehatan kita, masalah kita tolak. Kita perkatakan, aku sudah disembuhkan, aku sekarang adalah orang sehat, aku menolak sakit penyakit. Itu adalah menangkis. Aku menolak sakit penyakit di dalam tubuhku. Sebab tubuhku adalah tubuh yang merdeka. Firman Tuhan katakan aku adalah ciptaan baru. Semua penyakit itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Yesus sudah menanggung semua hukuman itu. Dan aku menolak ada sakit penyakit lagi dalam tubuhku. Nah, Tuhan sudah menanggung juga dalam keuangan kita. Dia tanggung semua kutuk, termasuk kutuk keuangan. Yesus sudah menanggung semua kutuk, termasuk kutuk keuangan. Semua kutuk akibat dosa sudah tidak berlaku lagi, termasuk dalam hal keuangan. Aku menolak kemiskinan, aku menolak kebangkrutan. Aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku perkatakan bahwa aku diberkati sesuai dengan firman Tuhan. Aku akan mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Yesus. Saudara memperkatakan tentang firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Dia yang kaya rela jadi miskin supaya aku menjadi kaya. Aku perkatakan, aku deklarasikan, aku menolak semua kemiskinan, kebangkrutan. Aku tolak, aku perkatakan, aku diberkati. Saudaraku, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yesus datang untuk memberikan kepadaku hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Aku menolak kemiskinan. Sebab kemiskinan itu bukan rancangan Tuhan buat aku. Saudaraku, itu adalah perisai. Itu engkau sedang menangkis, engkau sedang menolak apa yang dilakukan oleh iblis di dalam kehidupanmu. Kemiskinan itu bukan rancangan Tuhan. Kalau engkau menerimanya, maka kau menerima apa yang diinginkan oleh iblis. Tetapi Tuhan menginginkan kita hidup diberkati. Tuhan menginginkan kita hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan menginginkan bahwa engkau limpah dalam kasih karunia. Amin, saudaraku. Kita harus memperkatakan. Dan terimalah ketopong keselamatan
dan pedang roh. Ada ketopong keselamatan. Keselamatan ini berbicara bahwa kita sudah selamat. Aku sekarang tidak dikuasai lagi oleh dosa dan semua hukuman atas dosa. Aku tidak sedang menuju kepada kematian kekal. Aku sekarang hidup dalam keselamatan. Yesus telah mati bagi aku. Yesus telah menanggung semua dosaku. Dan Yesus telah memberikan kepadaku hidup yang baru. Aku hidup dalam keselamatan. Saudaraku, engkau harus memperkatakan bahwa dirimu sekarang ini bukan lagi diri yang masih dikuasai oleh dosa dan tidak berpengharapan yang menuju maut. Tetapi engkau adalah pribadi yang sudah diselamatkan, yang tidak dikuasai oleh dosa, tidak ada kuasa jahat, roh jahat tidak berkuasa atas hidupmu lagi. Engkau perkatakan keselamatan itu dan engkau gunakan pedang rohmu, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Ketika engkau berdoa, engkau gunakan firman Tuhan. Ketika kau gunakan firman Tuhan, itu adalah pedang roh yang membacok-bacok musuhmu. Pedang roh yang menyerang musuhmu. Iblis tidak berkuasa lagi. Segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Dan Yesus diberikan kepadaku sebagai kepala atas gereja. Dan aku adalah anggota tubuh Kristus. Sekarang Kristus sudah tinggal di dalam aku. Saudaraku, ketika engkau memperkatakan kebenaran firman Tuhan, engkau memperkatakan, setan kau sudah tidak berkuasa lagi atas diriku. Aku sekarang adalah orang merdeka. Aku adalah orang benar. Kau tidak berkuasa. Aku mengusir engkau. Tinggalkan hidupku. Kau tidak boleh menjamah propertiku. Engkau tidak boleh menjamah kesehatanku. Saudaraku, ketika engkau melawan iblis, engkau memperkatakan firman Tuhan. Ada tertulis, dengar setan, ada tertulis. Bahwa engkau sudah ditaklukkan, engkau sudah dilucuti dan dijadikan tontonan umum. Ada tertulis bahwa aku sekarang adalah ciptaan baru. Ada tertulis. Saudaraku, engkau memperkatakan setiap kebenaran firman Tuhan kepada setan, kepada masalahmu. Itulah sebabnya Tuhan menginginkan kita untuk berkata kepada gunung itu, teranjaklah dan tercampak ke laut, maka dia akan tunduk. Maksudnya adalah engkau memperkatakan kepada problemmu, engkau memperkatakan kepada setan iblis untuk dia pergi meninggalkan engkau. Firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripadamu. Engkau akan melihat bukan engkau yang bisa mengatasi problem hidupmu, tetapi karena engkau mengusir dia yang melancarkan panah itu, yang pemanahnya sudah kau usir, maka engkau akan lihat tiba-tiba panah itu berhenti. Tak ada lagi panah yang begitu berat sehingga kau keteteran, saudaraku. Tiba-tiba ada waktu, tiba-tiba lukamu itu sudah sembuh. Dan tiba-tiba keadaanmu menjadi baik. Dan Allah akan turut memulihkan keadaanmu ketika engkau mengerti rahasia ini. Ketika engkau bekerja bersama dengan hukum kerajaan Allah. Tuhan katakan kau lawan iblis. Ketika kau lawan iblis dengan memperkatakan apa yang sudah Yesus lakukan dalam dirimu. Apa yang sudah Yesus berikan kepadamu di dalam kebenaran firman Tuhan sudah tertulis. Dan engkau memperkatakan keselamatanmu, engkau perkatakan tentang kebenaranmu, ya enggak, kau tentang posisimu sebagai orang benar, engkau memperkatakan tentang kebenaran firman Tuhan yang berhubungan dengan masalahmu, engkau menangkis semuanya itu, engkau perkatakan tentang keselamatan, engkau perkatakan semua dalam kebenaran firman Tuhan. Kau usir dia, kau akan melihat hidupmu akan mengalami mukjizat demi mukjizat. Kenapa? Karena Yesus akan meneguhkan apa yang kau katakan itu. Kepercayaanmu kepada apa yang dia kerjakan itu akan terjadi. Dan itu akan terjadi sebagai kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kau akan lihat, kayaknya bukan aku nggak sanggup untuk mengatasi itu. Kok tiba-tiba semuanya menjadi baik? Kok tiba-tiba ada orang yang tolong? Kok tiba-tiba semua itu kasih karunia? Banyak tiba-tiba yang kau tidak pernah bayangkan. Dan itu menjadi keadaanmu baik. Kau akan melihat pertolongan yang ajaib. Kau akan melihat mujizat-mujizat. Kau akan melihat musuh tidak lagi menekan engkau. Tidak lagi menyerang engkau. Kenapa? Karena Tuhan bekerja. Amin, saudaraku. Demikian firman Tuhan. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita. Dia bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi satu hal.
Engkau harus benar, punya pemahaman yang benar. Semua masalah pencobaan itu bukan dari Tuhan. Itu dari iblis yang hendak membunuh engkau. Kau harus lawan dia dengan iman yang teguh. Kau tunduk kepada Allah. Kau percaya kepada apa yang dikerjakan Yesus dalam hidupmu. Kau deklarasikan di hadapan iblis dan kau usir dia. Dan kau akan melihat semuanya tiba-tiba menjadi baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih kami ucap syukur Tuhan atas pertolongan-Mu di dalam hidup kami, campur tangan-Mu yang ajaib. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa Engkau bekerja dalam segala kejadian untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang Kau ajarkan pada kami. Ajar kami Bapa untuk kami punya pandangan yang benar, pemahaman yang benar bahwa setiap masalah ini datang daripada setan iblis yang memang setiap hari berusaha untuk menelan kami, yang berusaha untuk menghancurkan hidup kami. Dia adalah pencuri, pembunuh, pembinasa Tuhan Yesus. Dia adalah penipu Tuhan. Tetapi hari ini Engkau mengajarkan kami untuk kami tidak diam, tetapi kami melawan iblis sehingga dia lari daripada kami. Hari ini kami bersyukur untuk setiap kebenaran yang Kau sampaikan pada kami Bapa, supaya kami boleh melawan iblis. Kami bisa dan kami akan menang Tuhan. Sebab firman-Mu katakan kalau kami lawan, maka dia pasti lari daripada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan, kesesakan Tuhan, yang sedang putus asa. Tuhan, Kau berikan kekuatan, kesegaran yang baru, dan mulai dari hari ini Tuhan, biarlah anak-anak-Mu semua ini Bapa, mereka bisa tunduk kepada Engkau, mereka bisa percaya kepada Engkau, bersandar kepada Engkau, dan mereka melawan semua tipu muslihat iblis, dan mereka akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Mereka akan mengalami mukjizat demi mukjizat. Mereka akan mengalami pemulihan yang ajaib yang datang daripada-Mu. Mereka akan mengalami campur tangan-Mu. Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apapun kerusakan yang dibuat oleh iblis, mereka akan mengalami pemulihan. Bahkan 2 kali lipat, bahkan berlipat-lipat dari apa yang mereka miliki sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan masuki perjamuan kudus. Mari kita persiapkan roti dan anggur kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menikmati perjamuan kudus ini, kita menikmati tubuh dan darah Kristus, kita sedang memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang menikmati tubuh dan darahnya, dia sedang memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, perjamuan kudus ini bukan hanya sebagai salah satu liturgi atau hanya sebagai rutinitas. Tetapi setiap kali kita makan tubuh dan darah Kristus, kita harus mengingat bagaimana Yesus mati bagi kita. Tubuhnya ini berbicara bagaimana dia menanggung semua pukulan, semua siksaan, semua hukuman atas dosa kita. Seharusnya ditimpakan kepada kita. Semua penyakit, segala sesuatu, segala kutuk, itu semuanya ditimpakan kepada tubuhnya. Dan dia menanggung semuanya pada tubuhnya. Dan firman Tuhan katakan, oleh setiap bilur-bilurnya, setiap luka-luka pada tubuh itu, kita menjadi sembuh. Kita dibebaskan dari semua hukuman. Karena Yesus yang tanggung pada tubuhnya semua hukuman. Sehingga kita tidak lagi mengalami hukuman. Dan darahnya juga tercurah dari seluruh tubuhnya. Dari atas kepala sampai bawah kaki. Dia ditancapkan mahkota duri, darah mengalir. Dan seluruh tubuhnya dia disiksa, dipukul, ditombak, dicambuk saudaraku. Saudaraku, dipaku. Dan darah mengalir dari atas kepala sampai bawah kaki. Semua darahnya itu untuk membasuh kita dari semua kehidupan yang darahnya itu berbicara tentang nyawanya yang dia berikan kepada kita. Dan dia menyerahkan nyawanya, dia mati buat kita supaya kita tidak perlu mati lagi. Dia yang turun ke kerajaan maut supaya kita tidak lagi mengalami maut. Kita tidak lagi mengalami kematian kekal. Dia yang lakukan itu semua bagi kita dan dia bangkit memberikan kepada kita hidup yang baru. Dan kita menjadi ciptaan baru, kita memiliki hidup yang baru, penuh dengan kelimpahan kasih karunia. Saudaraku, mari kita memperingati apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Di depan kita ada roti dan anggur, kiranya Tuhan memberkati menjadi tubuh dan darah Kristus.
Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, kita ucapkan syukur, ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang sudah diberikan, dipecahkan bagi kita. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan anggur yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh-Mu dan darah-Mu yang diberikan pada kami, yang telah menyelamatkan hidup kami Tuhan. Sehingga kami sekarang sudah dimerdekakan, kami tidak lagi di bawah kuasa dosa, kami sudah dibebaskan dari setiap hukuman, tidak ada lagi penghukuman bagi kami Tuhan. Bahkan kami sekarang tidak lagi mengalami kematian kekal, tetapi kami memperoleh hidup yang baru, bahkan hidup yang kekal, hidup dalam kasih karunia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan, untuk hidup yang baru. Terima kasih untuk status sebagai orang benar, sebagai anak Allah yang Kau berikan pada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami sekarang adalah warga kerajaan Allah. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang sudah Kau lakukan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus dan siap menerima berkat daripadanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.